Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu penelitian yang tidak menggunakan rancangan, yaitu penelitian yang beraneka ragam tanpa rancangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat penting dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang secepat-cepatnya. Penelitian ini adalah menggunakan berbagai macam metode, menggunakan berbagai macam bahan dan berbagai macam teknik. Jadi kita akan berikan perlakuan dan juga kepada banyak tanaman, dan hasilnya nanti akan kita lihat bahwa ini memang bisa mendapatkan hasil yang sangat beragam dan juga menarik. Yuk kita saksikan video lengkapnya. Para pemirsa Esa Flora yang saya sayangi, sudah lama kita tidak bertemu ya, dan mohon maaf karena itu, karena ada kesibukan lain. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat menarik sekali, karena ini sudah kita coba beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai metode mutasi variegata dengan sistem beragam tanpa rancangan. Ini merupakan aplikasi dari out of the box ya. Jadi maksudnya bahwa kita harus berusaha untuk mencari semua cara, semua jalan untuk bisa menghasilkan mutasi variegata dalam hal ini. Biasanya bahwa suatu penelitian tadi itu ada rancangannya, ada dasarnya dan sebagainya tadi itu, dan fokus pada tadi itu dasar ilmiahnya tadi seperti itu. Dan seperti yang lalu-lalu lah, jadi yang misalnya kita fokus pada titik tumbuh dan itu kemudian diberikan misalnya supaya dia masuk, kita potong dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang memang pada umumnya seperti itu. Tapi di sini saya akan memberikan suatu gambaran yang lain, dan saya sampaikan di sini sebenarnya untuk memberikan suatu wawasan bahwa sebenarnya kita bisa mencoba dengan cara yang berbeda, bukan sesuatu yang memang biasanya ya. Jadi di sini kita mencobakan mutasi variegata dengan sistem yang beragam tanpa rancangan. Apa maksudnya? Jadi pengertian beragam di sini adalah bahwa perlakuan yang saya berikan dalam hal ini, dalam penelitian ini, adalah diberikan tidak hanya ke satu jenis, ke tidak satu individu, tapi pada seluruh tanaman yang kita miliki atau seluruh tanaman yang akan kita beri perlakuan ya. Jadi di Esa Flora saya punya koleksi dan itu semua diberi perlakuan ya. Satu adalah beragam tanamannya, kemudian juga beragam ukuran, umur dan sebagainya, sehingga benar-benar keragamannya sangat tinggi tadi itu. Kemudian juga beragam perlakuan. Jadi perlakuan yang saya berikan tadi itu tidak satu macam gitu ya, tapi beragam perlakuannya. Demikian juga dengan formulanya. Formula yang diberikan juga beraneka ragam. Dan juga waktu yang kita berikan itu tidak terbatas. Jadi kita terus berikan tanpa adanya aturan tadi itu. Semua perlakuan tadi ini dilakukan hanya berdasarkan info, data, dan feeling ya. Jadi itu yang kita cobakan semua tadi itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah target kita adalah mendapatkan hasil. Kemudian dari perlakuan tadi itu kita berusaha akan mendapatkan ragam dari dampak yang kita berikan. Jadi dengan adanya beragam tanaman, beragam perlakuan, beragam formula, tanpa adanya aturan tadi itu, maka sebenarnya kita berusaha mencari dari keanekaragaman tadi itu secara garis besar dan secara cepat untuk melihat kecenderungan, perlakuan dan juga hasil yang kita dapatkan tadi itu ya. Dalam tujuan ini juga sebenarnya kita akan mendapatkan suatu bank variasi mutasi variegata pada tanaman-tanaman tadi itu. Karena sebenarnya
Kalau kita memberikan perlakuan mutasi varigata, walaupun misalnya secara visual belum diketahui dia menghasilkan varigata atau merubah bentuk, tapi sebenarnya secara biologi molekuler, secara gen, mungkin dia sudah mengalami perubahan gen. Jadi sebenarnya pada tanaman-tanaman yang kita beri perlakuan tadi itu mungkin sangat banyak, sangat beragam variasi-variasi yang sudah terjadi di dalamnya, hanya belum muncul. Nah, itu merupakan bank variasi mutasi varigata. Kapan dia akan muncul? Pada saat kita perbanyak nanti. Jadi setelah kita rajang permata tunasnya dan sebagainya tadi itu kemudian tumbuh dan seterusnya, diharapkan mutasi-mutasi yang ada di dalamnya tadi itu bisa muncul keluar. Apa kelemahan dari metode ini? Kelemahannya yang pertama sekali adalah banyak tanaman kita yang mati, ya, dan itu sangat banyak. Gitu. Saya tidak menganjurkan Anda untuk mengikuti ini, tapi nanti sebenarnya saya ingin memberikan hasil dari penelitian ini untuk Anda. Nah, itu yang bisa Anda follow up lebih lanjut untuk bisa Anda teliti. Jadi sebenarnya Anda beruntung ya, karena tidak perlu mematikan tanaman dari berbagai macam perlakuan yang kita berikan tadi itu. Tapi dari hasil penelitian ini ada kecenderungan yang sangat hebat dan menarik yang itu bisa Anda follow up, ya. Nanti akan kita lihat tadi itu. Kemudian juga kelemahan dari penelitian ini adalah tidak diketahuinya dengan pasti zat yang mana yang berpengaruh, metode yang mana yang berpengaruh. Jadi ini bisa kita ambil suatu kecenderungan, suatu kesimpulan berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan fungsional dari masing-masing zat tersebut, ya. Itulah yang nanti akan saya simpulkan dan saya sampaikan kepada Anda, dan itu bisa Anda lakukan lebih fokus lagi terhadap formula-formula yang saya sampaikan tersebut. Dan ini memerlukan biaya tinggi. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mendapatkan hasil, dan kita tahu bahwa mutasi varigata itu akan terjadi di bawah letal, di bawah mematikan, ya. Konsentrasi di bawah mematikan tadi itu sangat ekstrim, ya. Selain memerlukan biaya yang tinggi, banyak sekali perubahan atau mutasi yang tidak permanen, ya. Jadi seakan-akan fata morgana, ya, kita seperti mendapatkan mutasi varigata, tapi sebenarnya tidak, gitu ya. Karena perlakuan yang kita berikan tadi itu mengenai organ dari daun-daun muda. Tapi begitu daun muda itu tadi itu dewasa, dia balik lagi, dan juga tunas muda yang baru itu tidak menjadi varigata seperti itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan beragam hasil yang menarik, ya. Dapat membuat dugaan hasil kecenderungan antara mutasi tersebut dengan fungsional dari masing-masing zat tersebut. Dan juga kita akan memiliki beragam tanaman yang sebenarnya di dalamnya ada variasi mutasi varigata. Yang berikutnya adalah cukup menarik di sini adalah pembelajaran dari metode ini, ya. Dari pembelajaran ini, pertama, begitu kita mendapatkan hasil yang bagus, maka harusnya di stop, ya. Nah, kemarin saya tidak demikian. Jadi ada hasil yang bagus, kita terus beri perlakuan dengan beraneka ragam, dan dampaknya dia tidak kuat, banyak yang mati akhirnya. Padahal tadi itu dampak yang bagus tadi itu, kalau kita stop perlakuan mutasi varigatanya dan kita rawat, mungkin itu kita dapatkan, ya. Tinggal nanti kita evaluasi bagaimana tingkat permanennya tadi itu. Bila kita mendapatkan mutasi tidak permanen, berarti sebenarnya entah itu konsentrasinya, entah itu formulanya atau perlakuannya yang masih belum optimal. Jadi pembelajaran dari metode ini yang lain adalah kuatkan dugaan-dugaan dengan formula yang lebih lanjut. Jadi misalnya nanti akan saya sampaikan ada suatu hasil, dan itu dikuatkan lagi untuk mengarah ke hasil yang kita harapkan, ya. Kemudian juga ada hasil yaitu tunas bongsor. Dan terkait dengan ini
ini harus tetap disupport. Jadi tadi itu kan di awal disebutkan bahwa kalau udah ada hasil bagus di stop ya. Tapi pengertian di stop tadi itu kita harus tetap merawatnya dengan baik sehingga dia bisa tetap tersupport pertumbuhan organnya yang bongsor tadi itu dan tidak mati. Nanti ada contohnya bagaimana kalau kita stop dan kita tidak lakukan lagi perlakuan, justru dia akan mati. Baik, demikianlah penjelasan tentang metode penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kelanjutan video ini bisa dilihat pada video berikutnya. Terima kasih.